Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi dengan Ibu Irmayanti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Ananda, struktur teks berita ada 3. 1. Kepala berita atau disebut juga lead atau teras berita. Kepala berita berisi bagian yang sangat penting dari teks berita. Pokok-pokok pikiran yang sangat penting dimuat di dalam kepala berita. Sebagian besar unsur 5W tambah 1H bisa kita temukan dalam kepala berita. Umumnya, kepala berita berada pada paragraf 1. Struktur yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi penjabaran dari 5W tambah 1H. Biasanya berisi penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan why dan how. Struktur ketiga, ekor berita atau kaki berita. Kaki berita berisi sumber berita atau simpulan dari keseluruhan berita. Struktur teks berita dengan pola yang memulai dari pokok-pokok pikiran, pengembangannya, kemudian rincian-rincian atau istilah lainnya, berisi dari informasi yang sangat penting, kemudian penting, dan dilanjutkan dengan rincian-rincian. Ini dikenal dengan istilah pola piramida terbalik. Ananda, sekarang kita lihat contoh lead atau kepala berita. Ananda perhatikan contoh. Pada contoh ini kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan apa yang terjadi. Jadi Ananda bisa kita temukan ini peristiwa yang diceritakan, yang diberitakan adalah bahwa sebuah rumah habis terbakar. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan apa atau what. Kemudian bisa juga kita temukan jawaban dari pertanyaan where atau di mana. Di mana rumah itu terbakar. Di mana kejadiannya. Kemudian bisa juga kita temukan jawaban dari pertanyaan when, kapan rumah itu terbakar. Jadi jawabannya bisa kita temukan pada kepala berita. Jadi dengan membaca kepala berita sebetulnya kita sudah tahu apa peristiwa yang disampaikan dalam berita ini. Kita lihat contoh tubuh berita. Tubuh berita umumnya berisi penjabaran dari jawaban pertanyaan why tambah how. Jadi Ananda lihat ini dari contoh yang ada kita bisa melihat bahwa 2 paragraf yang ditayangkan ini merupakan jawaban dari jawaban pertanyaan bagaimana proses terjadinya, bagaimana kebakaran itu terjadi. Sekarang kita lihat contoh ekor berita atau kaki berita. Kaki berita berisi sumber informasi atau simpulan dari keseluruhan isi berita. Sumber informasi artinya informasi tentang berita kebakaran ini dari siapa didapatkan, dari siapa asalnya. Biasanya sumber informasi berupa kalimat langsung. Anda bisa memperhatikan contoh kalimat langsungnya, kemudian diapit juga oleh tanda petik ganda. Jadi ini sumber informasinya yaitu dari Dedi. Kemudian pada paragraf 2 Ananda bisa melihat simpulan dari seluruh isi berita. Jadi simpulannya seperti yang tampak, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang belum bisa memastikan secara pasti penyebab awal munculnya api. Sepenuhnya kasus ini diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Untuk kerugian ditaksir sekitar 200 juta rupiah. Jadi inilah Ananda simpulan dari keseluruhan isi berita.
Jadi inilah isi ekor berita. Artinya bisa berupa sumber informasi, bisa juga simpulan dari keseluruhan isi berita. Jadi sumber informasi bisa berada pada ekor berita, bisa juga pada tubuh berita. Nah Ananda, sekarang kita lanjutkan dengan kaidah atau ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita, 1. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku disebut juga bahasa standar, yaitu bahasa yang memenuhi standar sebagai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Coba perhatikan contoh berikut. Kita bandingkan penulisan kata baku dengan penulisan kata tidak baku. Kata tidak baku biasanya karena kita menggunakan bahasa daerah atau ada huruf yang tinggal atau ada huruf yang bertukar atau penulisannya yang tidak benar. Ini ada contohnya tragis. Contoh tidak bakunya tragik karena ini tidak sesuai dengan kaidah. Contoh kata tidak baku berikutnya atlet. Kemudian yang ketiga adalah apotik. Atlet dan apotik ini tidak baku. Jadi yang bakunya adalah atlet. Karena Ananda bisa mengingatnya yang ada hanya kata atletik, bukan atletik. Kemudian yang ada adalah kata apoteker, bukan apotiker. Kemudian Ananda lihat contoh yang keempat. Contoh tidak baku di sana itu penulisannya disatukan. Di sana itu menunjukkan tempat di belakangnya. Jadi antara di dengan sana itu harus dipisahkan penulisannya. Kemudian contoh yang terakhir, kata yang terakhir kita lihat ini ada kata disebarluaskan. Disebarluaskan, kata ini mendapat imbuhan di awal atau awalan, kemudian juga akhiran. Menurut kaidahnya, kata yang mendapat imbuhan dan akhiran, imbuhan di awal dan di akhir itu penulisannya disatukan. Jadi kalau kita pisahkan, disebarkan, spasi luaskan, ini jelas tidak sesuai dengan kaidah. Jadi yang bakunya, kata yang mendapat awalan dan akhiran itu disatukan penulisannya. Sekarang kita bandingkan penulisan kalimat berikut. Ini ada penulisan kata yang tidak baku, kemudian kata yang penulisan kalimat baku. Kita lihat contoh penulisan kalimat tidak baku. 1. Adik baca majalah. Ananda lihat predikatnya tidak mempunyai imbuhan me. Jadi inilah yang menyebabkan kalimat ini menjadi kalimat tidak baku. Kemudian yang kedua, kalimat tidak bakunya ayah ke Padang. Kalau kita lihat dari struktur, ayah fungsinya sebagai subjek, ke Padang sebagai keterangan tempat. Jadi di dalam kalimat ini unsur inti kalimat tidak lengkap. Unsur inti itu Ananda ada subjek, ada predikat. Sementara pada kalimat kedua ini kita hanya melihat subjek saja. Kemudian yang bakunya bisa kita lihat di sebelah kiri. Ayah pergi ke Padang. Ayah subjek, pergi predikat. Ke Padang adalah keterangan tempat. Kemudian contoh kalimat tidak baku yang ketiga, kita lihat itu kuda makan rumput. Ini Ananda contoh kalimat yang tidak baku. Karena strukturnya terbalik. Artinya di Indonesia kita menggunakan hukum DM, diterangkan, menerangkan. Kuda adalah kata yang diterangkan, kuda yang mana berarti itu adalah menerangkan fungsinya. Jadi dalam strukturnya jelas sekali bahwa kalimat ini salah. Itu kuda maka rumput. Itu menerangkan, kuda diterangkan. Jadi terbalik. Inilah penyebab kalimat ketiga tidak baku. Jadi yang bakunya kuda itu maka rumput. Ciri kebahasaan kedua,
Di dalam teks berita terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung pada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik ganda. Dua kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang lain. Ananda, kita bandingkan penggunaan kalimat berikut. Contoh kalimat langsung, sewaktu melihat api membesar, saya dan warga lainnya membantu menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan. 1 unit sepeda motor milik korban bisa diselamatkan, katanya di lokasi kejadian. Di Ananda, kita lihat dalam kalimat langsung, ini langsung penuturnya yang mengucapkan kalimat. Di sini ada kata saya. Sedangkan contoh kalimat tidak langsung, kita lihat salah seorang saksi mata, Via, mengatakan bahwa ia melihat api telah besar di belakang rumah tersebut. Jadi Ananda, ini adalah ucapan orang lain yang ditirukan atau yang dilaporkan. Ada kata ganti ia di sini Ananda. Berarti ini kalimatnya kalimat tidak langsung. Kita lihat ciri ketiga, ciri kebahasaan ketiga teks berita. Menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Bisa kita lihat contohnya. Salah seorang saksi mata, Via, mengatakan bahwa ia. Jadi Ananda, ini ada konjungsi bahwa atau kata hubung bahwa. Ciri kebahasaan yang keempat pada teks berita adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi dari hasil pemikiran. Ini contohnya Ananda. Ada kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, bisa juga merasa, menikmati, dan lainnya. Ciri kebahasaan kelima dari teks berita adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ini bisa Ananda lihat pada contoh ini. Ada keterangan waktunya, juga ada keterangan tempatnya. Ciri kebahasaan teks berita yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contoh konjungsi temporal, kemudian, sejak, awalnya, setelah, akhirnya. Ciri kebahasaan yang ketujuh dari teks berita adalah penggunaan kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan perbuatan, proses, atau keadaan. Intinya, kata kerja merupakan kata yang berisi aktivitas atau melakukan sesuatu. Contoh kata kerja, menjual, membantu, menyelamatkan, mencabut, dan mengamankan. Demikianlah Ananda yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda semua. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.